Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai gelombang. Sekarang kita lihat ke depan, ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai getaran dan gelombang, tapi gelombang hanya pengertiannya saja ya. Ini akan kehitung-hitungannya ya. Sekarang kita lihat pengertian dari gelombang. Apa itu sih gelombang? Ya, kalau gelombang kemarin kita tahu pengertiannya adalah getaran yang merambat. Ya, ada banyak sekali jenis-jenis dari gelombang. Nah, hari ini kita belajar mengenai gelombang transversal. Ya, bisa kalian lihat di sini. Apa gelombang transversal? Gelombang transversal itu adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya tegak lurus terhadap arah getarnya. Bagaimana gambarnya ini? Ya, ini adalah gambar dari gelombang transversal, di mana ke sana adalah arah perambatan gelombang, ke atas adalah arah getarannya. Ya. Gelombang merambat dari kiri ke kanan, sedangkan getarannya naik turun. Jadi perambatannya kiri ke kanan, arah getarannya naik turun. Apa contoh dari gelombang transversal? Yaitu gelombang tali, gelombang air. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gelombang transversal. Jadi ini adalah gelombang transversal. Ini ada namanya puncak. Ya, puncak itu ada yang paling atas, yaitu B, F, dan J. Kita lihat di sini B, F, dan J itu adalah titik puncak gelombang. Kalau ada puncak, berarti ada dasar atau disebut lembah. Lembah itu yang paling bawah, yaitu D dan H, ya, itu adalah titik dasar gelombang atau disebut lembah. Lalu ada yang namanya di sini kamu lihat A, B, C disebut bukit gelombang. Jadi yang arahnya ke atas ini disebut bukit gelombang. Apa saja? A, B, C, E, F, G, I, J, K. Ini disebut bukit gelombang. Ya, lalu kalau misalnya yang melengkung ke bawah itu disebut lembah. Apa saja? C, D, E, T, H, I. Ya. Nah, itu yang disebut puncak dan disebut lembah. Sekarang kita akan mengenal yang namanya satu gelombang. Kita tahu di sini satu gelombang terdiri atas satu puncak gelombang dan satu lembah gelombang. Apa saja? Berarti kalau kita dari sini kita ambil A, B, C, D, E, itu disebut satu gelombang. Atau E, F, G, H, I, itu juga disebut satu gelombang. Yang harus kalian ingat, satu gelombang itu bisa dimulai dari ini, ya, dari puncak gelombang. Jadi kalau dari puncak gelombang awalnya, maka akhirnya juga di puncak gelombang. Jadi kalau bisa juga satu gelombang itu B, C, D, E, F. Itu juga disebut satu gelombang. Atau bisa juga dimulai dari dasar lembah. Dari dasar lembah ini berarti dari dasar muncul lagi di dasar. Itu dinamakan satu gelombang. Apa saja? D, E, F, G, H. Itu juga dinamakan satu gelombang. Ya, Ibu harap kalian bisa paham mengenai satu gelombang. Jadi, kalau di sini berapa gelombang gambar ini? Kita lihat ada satu puncak, satu lembah, berarti satu gelombang. Lalu ada satu puncak, satu lembah, berarti satu gelombang. Itu sudah dua gelombang. Lalu ada satu puncak. Kalau berarti hanya satu puncak, berarti itu adalah setengah gelombang. Maka pada gambar ini banyaknya gelombang adalah 2,5 gelombang. Ya. Lalu kita teruskan. Kalau tadi gelombang transversal, ya, di sini kita lihat di sini adalah gelombang longitudinal. Ya, longitudinal. Kalau gelombang longitudinal adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar terhadap arah getarannya. Jadi gimana sejajar? Semuanya long, panjang. Jadi semuanya ke
kanan atau ke kiri. Ya. Pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan. Yang berdekatan ini namanya rapatan. Yang jauh seperti ini disebut renggangan. Ya. Sedangkan berbeda dengan transversal tadi, kalau gelombang longitudinal dikatakan satu gelombang memiliki satu rapatan dan satu renggangan. Jadi satu rapatan, satu renggangan disebut satu gelombang. Jadi kalau misalnya dia hanya memiliki rapatan, berarti dia hanya memiliki setengah gelombang. Begitu juga kalau dia memiliki setengah renggangan, maka dia hanya memiliki setengah gelombang. Untuk lebih paham, coba kita lihat pada gambar ini. Kira-kira berapa gelombangnya? Satu rapatan, satu renggangan, satu gelombang. Satu rapatan, satu renggangan, dua gelombang. Satu rapatan, satu renggangan, tiga gelombang. Satu rapatan, satu renggangan, empat gelombang. Dan satu rapatan, ini adalah setengah. Berarti pada gambar di depan ini ada 4,5 gelombang. Ya, Ibu harap kalian juga bisa dapat mengerti. Nah, sekarang ya, sama seperti pada getaran, gelombang juga memiliki yang namanya periode dan frekuensi. Sama saja apa? Kalau periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang, frekuensi kebalikannya adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap detik. Rumusnya sama. Yang membedakan N di sini kalau pada getaran itu adalah banyak getaran, kalau di sini adalah banyak gelombang. Sama ya? T besar sama dengan T kecil per N, frekuensi sama dengan N per T. Tetapi pada gelombang ada yang lain ya, yaitu ada namanya cepat, rambat, dan panjang gelombang. Ini cepat rambat simbolnya P ya. P sama dengan kecepatan S per T ya, atau P sama dengan lambda per T. Lambda ini dibaca lambda ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang lambda. Lambda per T atau F kali lambda. Di sini bisa kalian lihat keterangannya. P adalah cepat rambat gelombang, S jarak yang ditempuh, T waktu tempuh, T periode, lambda panjang gelombang. Di sini bisa kita peroleh berarti rumus kecepatan ada 3 macam. Yang pertama ini ya, P sama dengan S per T. Yang kedua ini P sama dengan lambda per T. Yang ketiga P sama dengan F kali lambda. Ya. Untuk lebih jelas kita ke contoh soal. Sekarang kita lihat di sini ini gambarnya. Ya. Ini gambar kita lihat. Diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar jika jarak tempuh 10 meter, A berapa amplitudenya, B berapa frekuensi dan periodenya, C berapa panjang gelombangnya, D berapa cepat rambat gelombang. Jadi ada 4 yang ditanyakan dalam satu soal. Kita lihat ya, kita hitung dulu berapa gelombangnya. 1, 2, setengah. Ya, kita tulis di sini. Nanti kita lihat di sini. Ibu gambarkan di sini. Tadi ada gelombangnya 2,5 ya. 1, 2, setengah. Di sini tadi 1 sekon. Di sini tadi ada 5 cm. Nah, kita lihat di sini N-nya adalah 2,5. Jadi N-nya ada 2,5 ini ya. T-nya tadi 1 sekon. A-nya di sini amplitudo. Jadi amplitudo itu jarak dari tengah sampai ke puncak atau jarak dari tengah sampai ke dasar. Ya. Inilah yang disebut amplitudo. Lalu S tadi adalah panjang seluruh ini. Nah, dari sini sampai ke sini. Ini adalah disebut S atau ada yang menyebutnya L. Ya. Yang ditanya A amplitudo, B frekuensi dan periode, C lambda, ini ya, yang enggak ada ininya. D kecepatan atau cepat rambat. Sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat di sini. Ya. A 5 cm. Dapat dari mana amplitudo ini? Kita lihat dari sini. Jarak amplitudo adalah dari tengah sampai ke puncak. Jadi ini adalah 5 cm.
2,5 Hz. Kebalikannya, periode sama dengan T kecil per M. 1 sekon dibagi 2,5 berarti 0,4 sekon. Ya. Sekarang C, lambda. Rumus lambda itu adalah L per M. L-nya tadi adalah 10. Berarti di sini 10 meter, M-nya adalah 2,5. 10 meter dibagi 2,5 hasilnya adalah 4 meter. Lalu V ini rumusnya adalah S per T. S-nya tadi atau L adalah 10 meter. T-nya adalah 1 sekon. Berarti 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10 meter per sekon. Atau kita gunakan rumus yang kedua. V sama dengan F kali lambda. F-nya 2,5 Hz dikali 4 meter. Hasilnya tetap 10 meter per sekon. Atau bisa kita gunakan rumus yang ketiga. Apa? V sama dengan lambda per T. Lambdanya berapa di sini? 4 meter. T-nya 0,4 sekon. Berarti kita kalikan 10. Kenapa kita kalikan 10? Supaya di sini kalau di bawah dikalikan 10 maka di atas kalian 10. Ini habis dicoret. Berarti 40 dibagi 4 satuannya meter per sekon. Hasilnya 10 meter per sekon. Jadi mau gunakan rumus yang pertama, rumus yang kedua, ataupun rumus yang ketiga, hasilnya tetap harus sama. Oke, anak-anak, Ibu harap kalian dapat mengerti ya pelajaran mengenai gelombang pada hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.